Rudiger bergabung dengan Real Madrid pada 2022, setelah kontraknya di Chelsea berakhir, dan sejak itu menjadi sosok penting di tim. Sejak kedatangannya, ia telah bermain dalam 143 pertandingan untuk Los Blancos, mencetak 6 gol, dan memberikan 2 assist. Pada musim ini, ia telah tampil 41 kali, dan mencetak 2 gol. Namun, masa depannya mulai menarik perhatian, karena kontraknya yang hanya tersisa 18 bulan. Terdapat juga spekulasi mengenai minat klub-klub Arab Saudi terhadap Rudiger. Selain itu, bek asal Jerman ini juga membuka kemungkinan untuk kembali ke Serie A, sebelum pensiun. Rudiger pernah bermain untuk AS Roma, dan mengungkapkan bahwa ia sangat menikmati pengalamannya di Italia. Saya sangat menyukai negara ini, dan menikmati waktu saya di Italia. Ada banyak klub besar di sini. Dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu, tapi saya sangat senang di tempat saya sekarang, ujarnya. Manchester United baru saja menerima dukungan besar untuk rencana pembangunan stadion baru mereka. Dengan kapasitas yang diperkirakan mencapai 100.000 penonton, stadion ini akan menjadi yang terbesar di Inggris. Dukungan ini datang langsung dari Lisa Nandi, Sekretaris Negara untuk Budaya, Media, dan Olahraga Inggris, yang menyatakan bahwa pemerintah sangat mendukung upaya klub untuk mewujudkan visi tersebut. Lisa Nandi menekankan bahwa proyek ini sangat penting, tidak hanya bagi Manchester United, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut. Dalam pernyataannya, ia mengatakan, "Kami sangat ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan proyek seperti ini." Pemerintah Inggris berkomitmen untuk bekerja sama dengan klub dan wali kota Greater Manchester, Andy Burham, untuk memaksimalkan manfaat proyek ini bagi masyarakat sekitar. James Rodriguez pernah dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, terutama setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2014 bersama Kolombia. Performa luar biasa tersebut membuat Real Madrid merekrutnya dengan harga tinggi. Namun, karirnya di Santiago Bernabeu tidak berjalan sesuai harapan. Meski demikian, James tetap percaya pada kemampuannya. Dalam sebuah wawancara, ia bahkan menyatakan bahwa dirinya lebih baik daripada beberapa legenda sepak bola. Zidane sangat luar biasa, tetapi saat saya berada di puncak, saya lebih baik, ungkapnya. Ia juga mengklaim dirinya lebih unggul dibandingkan Luka Modric, Toni Kroos, dan Xavi. Di masa keemasan saya lebih baik, tambahnya. Pernyataan ini memicu perdebatan, dengan banyak yang mengakui bakat James, namun menganggap klaimnya terlalu berlebihan. Menurut laporan dari Vichajes, Atletico Madrid berencana memperkuat lini tengah mereka musim depan, dan salah satu pemain yang mereka minati adalah Fermin Lopez. Meskipun gelandang muda ini memiliki ambisi untuk sukses di Barcelona, terbatasnya menit bermain membuat spekulasi tentang kemungkinan transfernya ke klub lain semakin berkembang. Dengan Diego Simeone yang tertarik untuk merekrutnya, persaingan dalam perebutan tanda tangannya mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Simeone telah memantau Fermin dengan cermat, dan yakin bahwa pemain berusia 21 tahun ini memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk berkembang dalam sistem permainannya. Kegigihan, kemampuan menekan secara agresif, dan bakatnya untuk masuk ke kotak penalti, membuatnya sangat cocok dengan gaya permainan Atletico yang penuh intensitas. Paulo Dybala mengalami cedera saat Roma melawan Cagliari dalam laga Serie A di Stadion Olimpico pada minggu lalu. Meskipun baru masuk pada menit ke-64, Dybala terpaksa ditarik keluar hanya 11 menit kemudian. Pemain asal Argentina itu mengalami cedera pada otot tendon semitendinosus di kaki kiri, yang merupakan bagian dari kelompok otot hamstring yang berfungsi untuk merenggangkan pinggul dan menekuk lutut. Baru-baru ini, Roma mengumumkan bahwa Dybala akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang. Keputusan tersebut diambil setelah kesepakatan antara klub dan pemain. Gazzetta melaporkan bahwa operasi Dybala akan dilakukan di luar negeri, mungkin di Swiss, Finlandia, atau Amerika Serikat. Prosedur ini diperkirakan akan membuat Dybala absen selama 2 bulan. Juventus mengalami kemunduran setelah kekalahan beruntun di Liga Italia. Mantan pemain Juve, Vladimir Jugovic, berpendapat bahwa hasil buruk tersebut bukan merupakan kesalahan Thiago Motta seorang. Jugovic menilai bahwa Juventus kurang memiliki keseimbangan dan kekompakan dalam permainan mereka. Namun ia percaya bahwa kemunduran ini adalah tanggung jawab seluruh pemain, pelatih, dan pihak-pihak di klub. Kebobolan 7 gol dalam 2 pertandingan bukanlah hal yang biasa bagi Juventus, ujar Jugovic. Tidak di masa lalu, dan itu tidak seharusnya terjadi. Dari luar, sulit untuk menentukan masalah yang sebenarnya. Tetapi jika Anda kebobolan sebanyak itu, jelas ada masalah dalam keseimbangan dan kekompakan, baik dalam tim maupun di seluruh lingkungan klub. Alex Jimenez, mantan bintang muda Akademi Real Madrid, sedang menikmati musim yang gemilang bersama AC Milan. Pemain berusia 19 tahun ini telah menjadi pemain kunci di posisi bek kanan, dan tampil hampir di setiap pertandingan Serie A sejak awal tahun. Namun, masa depan Jimenez di Milan masih belum pasti, karena Real Madrid tetap memiliki kendali besar atas dirinya. Los Blancos menyertakan beberapa klausul penting saat melepasnya, termasuk opsi pembelian kembali, dan hak penolakan pertama. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, AC Milan tengah mempersiapkan pertemuan dengan Real Madrid untuk membahas masa depan Jimenez. Rossoneri ingin mengubah kesepakatan tersebut, dan berusaha untuk menghapus klausul tersebut agar dapat sepenuhnya mengamankan Jimenez. Inter Milan
saat ini tengah memfokuskan perhatian mereka pada bintang Bologna, Santiago Castro, sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperkuat skuad menjelang musim panas yang akan datang. Dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 40 juta euro, kesepakatan ini berpotensi untuk terwujud, dan menjadi salah satu transaksi terbesar di pasar transfer musim panas nanti. Jika transfer senilai 40 juta euro ini berhasil dilaksanakan, itu akan mencerminkan komitmen Inter untuk meningkatkan kualitas tim mereka, dan menunjukkan keinginan klub untuk bersaing di level tertinggi. Castro, yang dikenal dengan kemampuannya mengendalikan lini tengah, diharapkan dapat memberikan dampak langsung dalam permainan Inter Milan. Kehadirannya diharapkan akan meningkatkan kreativitas, kecepatan, dan dinamika permainan tim, serta memperkuat kedalaman skuad. Kobbie Mainoo, baru-baru ini mengejutkan klub, dengan menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diberikan. Hal ini memicu spekulasi, bahwa gelandang muda tersebut mungkin sedang mencari tantangan baru di luar Old Trafford. Meskipun Manchester United menganggap Mainoo sebagai salah satu bakat terbaik yang mereka miliki dari akademi, klub dikabarkan terbuka untuk melepasnya, karena peraturan Profit and Sustainability Rules, dan potensi keuntungan finansial yang bisa diperoleh dari penjualannya. Dengan adanya minat dari Chelsea dan Bayern Munchen, United dilaporkan sudah mulai mencari pengganti, dan nama Felix Metsä muncul sebagai calon utama. Berdasarkan laporan dari Bild, United siap mengajukan tawaran sekitar 858 miliar rupiah untuk Metsä. Eden Hazard, dikenal sebagai salah satu pemain paling berbakat di generasinya. Namun menurut John Obi Mikel, mantan rekan setimnya di Chelsea, Hazard bisa mencapai level yang setara dengan Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, jika ia lebih fokus pada latihan. Mikel mengungkapkan, bahwa Hazard tidak terlalu menyukai sesi latihan, meskipun kemampuan alaminya membuatnya tetap tampil luar biasa di lapangan. Ia mengakui, bahwa Hazard memiliki keterampilan teknis yang hebat, yang menjadikannya pemain istimewa. Namun, Mikel juga menyoroti sisi lain dari Hazard. Dia tidak suka latihan. Dia tidak terlalu fokus pada diri sendiri. Bayangkan, jika dia melakukannya. Bayangkan jika dia berlatih seperti Cristiano Ronaldo atau Messi, kata Mikel. Meskipun demikian, Hazard tetap mampu tampil menonjol di lapangan. Dia tidak berlatih, lalu tampil pada Sabtu sore, memenangkan pertandingan untuk kami, dan meraih gelar pemain terbaik. Apa yang bisa kamu katakan? Tidak ada, tambah Mikel. Indonesia akan menghadapi Bahrain pada matchday ke-8 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Indonesia versus Bahrain akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Setelah menelan kekalahan 1-5 dari Australia, timnas Indonesia kini berada dalam posisi sulit. Peluang mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bersama timnas Jepang semakin kecil, kecuali jika timnas Australia dan Arab Saudi mengalami kekalahan dalam 3 laga tersisa. Sementara Indonesia berhasil meraih poin sebanyak mungkin. Secara realistis, timnas Indonesia berpeluang finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir Grup C, untuk melanjutkan perjuangan ke round 4. Bahrain dipastikan akan memanfaatkan situasi. Setelah hasil buruk Indonesia melawan Australia, Patrick Kluivert juga pasti akan berada dalam tekanan besar, apalagi pertandingan tersebut akan dimainkan di kandang Indonesia. Pertandingan pertama Thomas Tuchel sebagai pelatih Inggris, akan dilangsungkan melawan Albania di Wembley pada Jumat malam, yang menandai awal perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Di bawah kepemimpinan Gareth Southgate, Inggris seringkali hampir meraih gelar, mencapai final Euro 2021, semifinal Piala Dunia 2018, dan final Euro 2024. Namun, tekanan besar kerap membuat tim kesulitan untuk tampil maksimal. Kini, dengan pendekatan baru dari Tuchel, Harry Kane optimis tim dapat bangkit dan meraih kesuksesan. Tuchel membawa energi dan semangat baru ke dalam skuad Inggris. Harry Kane mengungkapkan, bahwa Tuchel memiliki pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan Gareth Southgate. Dia dan Gareth adalah pelatih yang sangat berbeda. Thomas membawa banyak energi dalam setiap pertemuan dan latihan. Dia sangat antusias untuk menunjukkan apa yang dia harapkan dari kami, kata Kane. Ousmane Dembélé tampil luar biasa musim ini bersama PSG. Ia telah mencetak 30 gol dalam 37 pertandingan di semua kompetisi, hanya selisih 10 gol dari total yang ia raih selama 6 tahun di Barcelona. Sebanyak 22 gol dari 30 gol tersebut tercipta pada tahun 2025 saja, dalam 17 laga. Dembélé juga menjadi pencetak gol terbanyak di Ligue 1, dengan 21 gol dan 5 assist. Konsistensi performanya membuatnya menjadi salah satu pemain paling berbahaya di Eropa saat ini. Tidak mengherankan, jika banyak yang mulai menganggapnya sebagai kandidat kuat peraih Ballon d'Or. Matteo Guendouzi, rekan setim Dembélé di timnas Prancis, memberikan dukungan penuh untuk penyerang tersebut. Apa yang dia lakukan, membuatnya menjadi kandidat kredibel untuk Ballon d'Or. Dia selalu memiliki potensi untuk itu. Dia adalah salah satu pemain terbaik dunia, bahkan tanpa mencetak gol sekalipun, ujar Guendouzi. Barcelona dan Osasuna harus menerima keputusan Federasi Sepak Bola Spanyol setelah banding mereka ditolak terkait penjadwalan ulang pertandingan La Liga yang tertunda. Pertandingan yang awalnya dijadwalkan pada 8 Maret di Stadion Olimpiade Barcelona harus ditunda secara mendadak akibat kematian tragis dokter tim Barcelona, Carles Minaro. Kejadian ini menyebabkan penundaan yang tak terhindarkan. Namun, RFEF memutuskan bahwa pertandingan tersebut akan digelar pada 27 Maret, meskipun kedua klub menentang keputusan itu, dan merasa bahwa jadwal tersebut terlalu mepet dan memberatkan.
Pada Kamis kemarin, hakim menolak banding yang diajukan kedua klub, dan menegaskan bahwa pertandingan harus dilaksanakan secepatnya, untuk menjaga kelancaran kompetisi. Dengan keputusan ini, Barcelona dan Osasuna kini harus bersiap menghadapi tantangan besar, dalam mengatur jadwal mereka yang semakin padat. Martin Odegaard bergabung dengan Real Madrid pada Januari 2015, saat berusia 16 tahun. Ia sempat bermain di tim cadangan, sebelum menghabiskan 4 musim sebagai pemain pinjaman. Setelah kembali ke Real Madrid, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain, dan akhirnya dipinjamkan ke Arsenal. Setelah masa pinjaman berakhir, Arsenal memutuskan untuk mempermanenkan transfernya. Kini, Odegaard akan menghadapi mantan klubnya di perempat final Liga Champions, dengan Arsenal berhadapan dengan Real Madrid dalam pertandingan kompetitif pertama mereka sejak 2006. Dalam wawancara dengan Sport, Odegaard ditanya pemain Real Madrid mana yang ingin ia bawa ke Arsenal. Tanpa ragu, ia menyebut nama Vinicius Junior. Saya baru saja mengatakan, bahwa Vinicius adalah yang terbaik di dunia. Jadi wajar jika memilihnya, kata kapten Arsenal tersebut. Meskipun Liverpool terus berupaya meyakinkan Mo Salah untuk bertahan di Anfield, manajemen juga mulai mempersiapkan langkah-langkah antisipasi, jika negosiasi kontraknya gagal mencapai kesepakatan. Salah satu nama yang disebut-sebut sebagai calon pengganti utama Salah, adalah winger Atalanta, Ademola Lookman. Lookman menarik perhatian, setelah penampilannya yang impresif bersama Atalanta. Atalanta sendiri, siap melepas Lookman pada bursa transfer musim panas mendatang, dan pemain tersebut juga terbuka untuk pindah. Akan tetapi, Liverpool bukanlah satu-satunya klub yang tertarik kepada Lookman. Karena, Arsenal juga dikabarkan ingin merekrut pemain berusia 27 tahun itu untuk memperkuat lini serang mereka. Victor Gyökeres telah menunjukkan penampilan luar biasa bersama Sporting Lisbon sepanjang musim ini. Dengan mencetak 50 gol dalam 46 pertandingan di semua kompetisi, dan memberikan 10 assist untuk rekan-rekannya. Dengan performa gemilang tersebut, wajar jika namanya mulai dikaitkan dengan beberapa klub besar Eropa. Menurut laporan Vicajes, Tottenham Hotspur menjadi salah satu klub yang sangat tertarik merekrut Gyökeres untuk memperkuat lini depan mereka. Sejak kepergian Harry Kane ke Bayern Munich, Spurs belum menemukan pengganti yang tepat untuk posisi striker utama. Namun, mereka bukan satu-satunya yang tertarik, karena Manchester United juga dilaporkan sedang memantau situasi sang pemain, dan bisa menjadi pesaing kuat dalam perebutan tanda tangan Gyökeres. Masa depan Darwin Núñez di Liverpool semakin dipertanyakan, setelah musim yang penuh tantangan di Anfield. Dengan performa yang jauh dari ekspektasi, penyerang asal Uruguay itu dikabarkan berpotensi pindah pada bursa transfer musim panas. Isu tersebut semakin menguat, dengan meningkatnya ketertarikan Liverpool terhadap striker Newcastle United, Alexander Isak. Musim ini, menjadi ujian berat bagi Núñez. Dari 40 pertandingan di semua kompetisi, ia hanya berhasil mencetak 7 gol, dengan 5 diantaranya tercipta di Premier League. Sejak bergabung dari Benfica pada musim panas 2022, Núñez kerap membuat frustrasi para pendukung Liverpool. Bahkan, pihak klub dilaporkan mulai kehilangan kesabaran terhadap ketidakkonsistenannya. Jika ia benar-benar pindah, Núñez kemungkinan akan tetap bermain di Premier League. Sebab, Newcastle berniat membajaknya dari Liverpool. Riccardo Calafiori resmi kembali ke Arsenal, setelah mengalami cedera lutut saat membela timnas Italia. Insiden tersebut terjadi dalam pertandingan perempat final UEFA Nations League melawan Jerman, di mana Calafiori mengalami cedera yang cukup serius. Pemain berusia 22 tahun ini cedera saat mencoba berputar dengan cepat, yang menyebabkan lutut kirinya terkilir, dan menimbulkan rasa sakit. Meskipun ia dapat berjalan keluar lapangan setelah mendapatkan perawatan, Calafiori masih merasakan ketidaknyamanan yang cukup besar. Pelatih Italia, Luciano Spalletti, memberikan kabar yang cukup mengkhawatirkan tentang kondisi pemainnya. Spalletti menyatakan bahwa lututnya terasa aneh, tetapi tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, jadi kita harus menunggu. Jonathan David memang memiliki reputasi yang baik di Prancis. Dalam 3 musim terakhir, ia tampil cemerlang bersama Lille. Meski demikian, David dipastikan akan meninggalkan klubnya pada musim panas mendatang, setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Lille. Di tengah situasi tersebut, Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut striker asal Kanada ini. Sky Sports Germany melaporkan bahwa MU telah mulai melakukan langkah untuk mendapatkan David. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Manchester United telah berkomunikasi aktif dengan perwakilan sang pemain, dan menyatakan niat mereka untuk merekrutnya pada musim panas ini. Proses pembicaraan sudah memasuki tahap lanjutan, meskipun belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua pihak. Mikel Arteta dikabarkan berencana untuk mendatangkan striker baru pada musim panas mendatang. Namun salah satu target utama mereka, Alexander Isak, sulit untuk didapatkan, karena harga tinggi yang dipasang oleh Newcastle United. Legenda Uruguay, Gustavo Poyet, berpendapat bahwa João Pedro bisa menjadi solusi untuk memperkuat lini serang Arsenal. Poyet meyakini bahwa pemain Brighton tersebut mampu mengisi kekosongan di lini depan The Gunners. João Pedro bisa bermain di klub manapun di Premier League, termasuk Arsenal, ungkap Poyet. Arsenal berpotensi meraih keuntungan besar jika berhasil merekrut Pedro. Arsenal kekurangan sesuatu di lini depan, dan dia adalah pemain yang sangat berbakat, tambahnya.
Inggris berhasil mengalahkan Albania dengan skor 2-0 dalam pertandingan pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa yang berlangsung di Wembley dini hari. 2 gol kemenangan Inggris dicetak oleh Miles Lewis Kelly pada babak pertama dan Harry Kane di babak kedua. Hasil ini membawa Inggris berada di posisi teratas klasemen grup KA. Selain Inggris dan Albania, grup ini juga dihuni oleh Serbia, Latvia, dan Andorra.